oleh salah satu spesialis kita, Bapak Priyono. Kepada Pak Priyono, kami persilakan. Ya, baik, masih Mbak Fania, izin untuk share materi. Kita ambil ya, Mbak. Oh, belum ya? Sudah ya? Sudah. Ulangi, Pak. Sudah ya? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan sharing knowledge terkait dengan materi peran dan pengembangan intellectual capital dan intellectual capital network dalam corporate university. Jadi materi ini saya ambil dari Journal of Intellectual Capital dengan judul asli The Role and Evolution of Knowledge Network is Intellectual Capital in the Corporate University. Jadi dari jurnal ini sudah dilakukan penelitian di tiga corporate university, yaitu di Cina ya, Hisense College dan juga Media College dan TCL, di mana konsep-konsep ini juga sudah diterapkan dalam praktik ya, menjadi best practice dan juga konsep ini secara bukti empiris itu sudah berkembang dan sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan dari sharing ini adalah untuk melihat sejauh mana peran dari corporate university sebagai pusat pembelajaran strategis tidak hanya fokus pada pelatihan teknik, namun juga bertanggung jawab pada peningkatan knowledge sharing dan juga pengembangan inovasi di dalam organisasi. Berikutnya dari artikel tersebut terdapat tiga pertanyaan kunci yang akan menjelaskan secara komprehensif, baik itu dari sisi makna intellectual capital dan intellectual capital network, terus dari peran dan juga dari bagaimana pengembangan intellectual capital network di corporate university. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu terkait dengan intellectual capital network dalam konteks corporate university, yaitu adalah aset strategis non-fisik atau intangible asset yang berperan sebagai landasan pembelajaran, inovasi, dan daya saing competitive advantage organisasi. Jadi ini merupakan aset yang sangat penting ya karena memberikan kontribusi terhadap uh, value creation organisasi. Ini terdiri dari human capital, structural capital, dan juga relational capital. Human capital di sini terdiri dari keterampilan, knowledge, experience, dan juga daya kreativitas yang menjadi dasar untuk inovasi dan juga pertumbuhan organisasi. Tapi kalau dalam konteks corporate university yaitu terkait dengan kompetensi peserta dan juga pengajar gitu ya. Nah, selanjutnya dari struktural capital ini terkait dengan sistem, proses, teknologi dan juga infrastruktur yang mendukung pembelajaran dan pengembangan organisasi. Jadi seperti tersedianya platform digital, terus e-learning, juga modul pelatihan dan silabus gitu ya. Terus untuk relational capital adalah hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan ataupun stakeholder baik internal maupun eksternal, seperti kolaborasi antar departemen, mitra, industri, dan juga lembaga pelatihan. Berikutnya untuk intellectual capital network, ini adalah koneksi kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai elemen pengetahuan untuk menciptakan nilai secara kolektif dalam organisasi. Terdiri dari teacher network capital atau jaringan modal pengajar ya, yaitu eh,
kalau di kita itu semacam forum instruktur ya, bagaimana hubungan dan jaringan antar pengajar yang mendorong kolaborasi dan juga berbagi informasi. Yang kedua adalah knowledge process capital atau modal proses pengetahuan, yaitu suatu proses dan sistem yang digunakan untuk mengelola pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu dibagi. Jadi kalau kita semacam LMS atau Learning Management System. Dan yang ketiga adalah knowledge B atau knowledge business activity atau mekanisme pembelajaran, yaitu suatu aktivitas di mana pengetahuan itu diciptakan, dibagi, digunakan, dan juga disimpan. Jadi kalau di kita punya platform untuk knowledge management ya, yang ada di PLN kita. Oke, jadi dari gambar berikut ini bisa terlihat lebih jelas ya, bagaimana ketika komponen tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap pengembangan intellectual capital di corporate university, baik dari teacher network capital, knowledge process capital maupun knowledge business activity. Jadi dengan mengintegrasikan modal jaringan pengajar, proses pengetahuan, dan mekanisme pembelajaran, ini corporate university bisa menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi pembelajaran berkelanjutan dan juga pengelolaan pengetahuan yang efektif. Berikutnya, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana peran corporate university dalam mengembangkan intellectual capital dan intellectual capital network. Jadi di sini ada tiga peran ya. Yang pertama adalah peran sebagai koordinator, bagaimana kita mengkoordinasikan eh, antar eh, in- instansi ya, antar entitas dan juga bagian dari organisasi terkait dengan pengelolaan pengetahuan dan menjamin aliran pengetahuan itu berjalan dengan baik dan lancar ya. Jadi fungsi di sini misalnya kita eh, belum berubah, sudah. Oke, mohon maaf. Jadi di sini ada tiga fungsi ya. Yang pertama adalah koordinator, bagaimana kita mengkoordinasikan terkait dengan berbagai aktivitas pengelolaan pengetahuan dan menjamin bahwa aliran pengetahuan itu berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi kalau di kita ada semacam uh, learning council meeting gitu ya, ataupun kita ada rapat koordinasi dengan bisnis proses owner gitu, itu tujuannya untuk mencari bottleneck agar proses aliran pengetahuan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah knowledge gatekeeper. Kita sebagai penjaga gerbang pengetahuan yang berfungsi untuk uh, menyaring dan juga menyusun pengetahuan yang berharga. Jadi hanya dipastikan informasi yang berkualitas dan relevan yang dibagikan ke karyawan. Dan yang ketiga adalah innovation bridge atau jembatan inovasi. Jadi kita di sini berfungsi untuk menghubungkan berbagai bagian organisasi baik dari internal maupun eksternal dan mendorong inovasi serta memfasilitasi pertukaran ide eh, dari perspektif yang beragam. Dan ini juga sudah kita lakukan ya sebagai fasilitator dari inovasi. Kita mendorong inovasi menjadi sebuah budaya ataupun innovation culture. Nah, ini dari peran sebagai koordinator, dari gambar ini juga bisa dijelaskan bagaimana corporate university mengkoordinasikan berbagai sumber daya ya untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan karyawan dengan melibatkan pengajar ataupun expert eksternal serta memastikan pengetahuan yang relevan. Ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan pengetahuan. Berikutnya dari peran sebagai knowledge gatekeeper, ini dari gambar di samping juga menunjukkan bagaimana corporate university berperan sebagai penghubung utama atau knowledge gatekeeper ya, yang berfungsi untuk menyaring pengetahuan dan juga menyusun pengetahuan yang berharga. Jadi dengan menghubungkan berbagai entitas dari dalam maupun luar organisasi, ini sudah, sudah sampai. Oke, jadi dari gambar di samping menunjukkan bahwa corporate university berperan sebagai penghubung utama ya, ataupun knowledge gatekeeper yang menghubungkan berbagai entitas dari dalam dan luar organisasi. Tujuannya untuk memfasilitasi aliran pengetahuan yang menjadi basis pengetahuan perusahaan. Dan di sini fungsi sebagai innovation bridge ataupun jembatan untuk inovasi ini
berfungsi sebagai pusat inovasi pengetahuan, menghubungkan berbagai entitas untuk memfasilitasi aliran pengetahuan dan inovasi. Jadi di sini terlihat jelas bahwa corporate university mainkan peran yang strategis dalam meningkatkan pengetahuan organisasi melalui pengembangan intellectual capital network dan berkontribusi signifikan terhadap inovasi dan kesuksesan seluruh organisasi. Dan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, bagaimana intellectual capital network berkembang dalam corporate university. Jadi dari gambar atau diagram di samping ini bisa terlihat bagaimana intellectual capital dan intellectual capital network ini berkembang melalui tiga tahapan yang berbeda ya. Jadi mulai dari tahap bridging education, berikutnya adalah tahap integrating knowledge, dan yang terakhir adalah melalui tahapan knowledge center. Dengan mengkoordinasikan pengajar eksternal, mengintegrasikan pengetahuan dan ciptakan atmosfer inovasi, ini corporate university dapat berperan strategis dalam meningkatkan pengetahuan dan inovasi dalam organisasi. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan dari sharing kali ini, yaitu pertama, intellectual capital dan intellectual capital network dalam corporate university ini sangat penting ya. Jadi harus dikelola untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas manajemen pengetahuan dan mendorong inovasi. Dan yang kedua, dengan memahami dan memanfaatkan konsep ini, tentu corporate university dapat meningkatkan peran strategisnya dalam mempromosikan inovasi dan manajemen pengetahuan. Demikian untuk sharing knowledge yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Fania. Baik, terima kasih Pak Pri atas knowledge sharing dengan judul Peran dan Pengembangan Intelektual Kapital dan Intelektual Kapital Network dalam Corporate University. Baik, selanjutnya untuk membuka dan menutup